Baik, kita mulai tepat jam 19.30 waktu Indonesia Barat mengenai webinar marketplace yang bertema 7 kesalahan fatal pengusaha penjual pemula di marketplace ya. Judulnya mirip judul bukunya guru saya Kang Dewa Eka Prayoga karena tema ini kita angkat karena ada permintaan dari salah satu peserta anggota grup gitu yang pengen tahu apa sih yang fatal-fatal yang biasa dilakukan oleh penjual di marketplace sehingga menyebabkan toko mereka tidak laris-laris gitu ya. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa bisidni ilma wa sukni fahma. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di webinar yang semoga nanti bisa rutin membahas lebih detail dari masing-masing turunan ya dari 7 kesalahan fatal ini dan bagaimana melampauinya ya. Melampaui dari 7 kesalahan fatal ini sehingga tokonya teman-teman di marketplace itu bisa bertumbuh ya. Cuman ya tantangannya namanya hidayah itu ya, namanya kepahaman ya yang saya alami untuk ngasih tahu diri saya sendiri ya bahkan juga keluarga, kemudian tim dan para reseller, distributor, agen, business owner, brand owner itu butuh hidayah ya. Kita mau jelasin malam hari ini saya jelasin sedetail apapun, sebagus apapun kalau Allah itu nggak ngasih hidayah kepahaman maka tidak akan paham-paham ya. Dan bisa aja hidayahnya itu dari orang lain, bukan dari saya. Tapi setelah orang lain itu ngasih tahu, oh iya ini yang Mas Beli pernah katakan gitu, ya. Saya pun kayak gitu, misal belajar suatu bidang gitu, A gitu. Saya nggak langsung percaya guru saya ngomong A gitu kan. Saya belajar ke guru-guru lain. Di guru lain ternyata ilmu saya guru A tadi dipraktekkan oleh guru saya di guru B itu dipraktekkan di guru A dan dikatakan oleh guru A dan saya nggak percaya dengan apa yang belum percaya waktu itu masih mencari-cari referensi lain ternyata guru A saya ini benar gitu kan ya, akhirnya saya pun juga dalam bisnis ya itu contohnya dalam bisnis oh ya benar guruku yang itu gitu loh tapi dayanya bisa aja dari guru B bisa saja dari orang C dan seterusnya. Nah kita dalam malam hari ini dan hari-hari lain jangan lelah untuk terus ya meningkatkan keilmuan kita gitu kan karena supaya nanti kita nggak tahu petunjuk itu datang ketika pas kapan langsung kemudian produk kita ataupun toko kita itu jadi semakin laris ya itu kemudian bersyukur di karunia kesehatan ini budaya yang menurut saya baik tiap sebelum tidur dan bangun tidur ya selain ya kalau bangun subuh itu kan biasanya kalau yang tahajud bisa tahajud terus witir kemudian sholat fajar sholat subuh lalu setelah itu zikir pagi ya 20 menit zikir kemudian 20 menit baca buku 20 menit olahraga. Nah itu budaya baik ditambah bersyukur ya zikir bersyukur jadi ya pagi kita disyukuri ya banyak teman-teman kita ya yang beberapa pekan yang lalu bahkan pekan ini masih diuji dengan kesehatannya uangnya banyak bisnisnya banyak tapi tidak sehat ya ada itu ya saya tidak sebut nama karena saya pun melihat sendiri di teman-teman saya penghasilannya puluhan juta per bulan tapi diuji dengan kesehatannya terus waktu akhirnya saya sama beberapa partner saya itu bersyukur gitu ya alhamdulillah mungkin pengennya kan juga sama-sama seperti A gitu ya sekian puluh gitu kan nggak cuma digitnya itu atau sekian ratus tapi kita nggak mau diuji sama ketidaksehatannya gitu kan
Ya, berarti nikmat pertama yang disyukuri berarti nikmat hari ini kita masih dikasih hidup, berarti masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian dikasih sehat, ya, dikasih lengkap, nggak ada yang sakit, badannya lengkap, utuh, ya. Walaupun yang namanya spek wajah itu penilaian orang masing-masing, ya. Jangan sampai teman-teman terdefinisi bahwa ganteng itu harus kayak opa-opa gitu kan. Ganteng itu harus sesuai standar pasar tertentu. Ya, itu aslinya teman-teman pemikirannya lagi diarahin untuk ya kita itu harusnya bersyukur dikasih wajah sama Allah gitu. Jangan terus dibanding-banding ke wajah kita ini nggak ganteng kayak opa-opa Korea gitu kan. Berarti kita menghina ciptaan Allah pada wajah kita ini gitu kan. Kemudian mungkin badan kita belum six pack gitu ya, yang dan sebagainya. Jangan dibanding-banding ini ciptaan Allah. Ya, yang penting kita sehat dulu. Nah, itu hal-hal yang patut kita syukuri. Yang penting lengkap, nggak ada apa, kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Nah, kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Baik, teman-teman, kita langsung ke materi saja supaya tidak terlalu malam juga. Tema yang akan saya bahas adalah 7 kesalahan fatal penjual pemula di marketplace. Yang nggak pemula masih ada yang salah nggak, Mas? Ada. Ya, udah jualan lama, ternyata tokonya masih bisa dilariskan kembali, lebih laris dari yang sekarang, tapi dia nggak ngerti potensinya. Salah nggak? Ya sebenarnya nggak salah, hanya aja penjualannya tidak maksimal. Nah, hal ini kami ambil dari studi kasus, kami menangani puluhan brand per bulan di mayoritas 3 marketplace ya. Mayoritas kan kami ada jasa kelola marketplace namanya Digivolume, per bulan kita menangani puluhan brand, dan puluhan brand itu mayoritas di 3 marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, ya itu paling mayoritas ya yang kami handle ya, walaupun yang lain juga ada yang minta JDID, Blibli, tapi itu hitungannya jarang. Nah, hal yang pertama kenapa saya sebut fatal adalah kesalahan fatal pertamanya ini, kalau slide show-nya nggak bagus nggak apa-apa ya, karena poinnya itu bukan pada slide show-nya tapi pada apa yang saya omongin. Nah, kesalahan pertamanya adalah ilmunya kurang. Nah, kalau teman-teman tahu ya, mungkin sering-sering ikut pengajian, saya yakin banyak ya teman-teman ya, ataupun sekolah gitu. Ya, saya lupa hadisnya seperti apa gitu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, tuntutlah ilmu gitu kan. Barang siapa menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu gitu kan. Atau yang lain gitu ya. Saya lupa yang faridotun ala kulli muslimin dan muslimat itu ya. Muslimat, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat ya. Nah, itu nah, kenapa? Nah, ini berkaca dengan saya baik dalam bisnis maupun dalam hal lain. Saya mengalami kebangkrutan, hampir bangkrut pertama itu Januari 2016 sampai 2017 akhir, mengalami tidur garasi, mengalami harus keliling lagi dari beberapa kota nawarin barang. Padahal waktu saya udah mulai bisnis online 2012 gitu kan. Full time November 2012 sampai sekarang, itu pun pernah mengalami namanya hampir bangkrut. Ya, uang cuma cukup untuk operasional makan, untuk menggaji tim 1 orang. Tapi untuk kontrak rumah, kita hanya mampu kontrak garasi. Ya, jadi kontrakan waktu itu harga 10 juta, itu tidak mampu kita bayar full 10 juta. Jadi yang di dalam, yang bukan garasi, kita kontrakin ke 2 keluarga yang lain gitu. Nah, kenapa saya bisa hampir bangkrut? Karena waktu itu saya kurang belajar. Nah, kenapa bisa kurang belajar? Karena merasa ilmunya waktu itu masih up to date. Yang saya gunakan dari 2011 sampai 2016 akhir, 2016 awal, itu ilmu yang masih up to date dan bisa saya pakai untuk memenangkan kompetisi yang semakin banyak penjualnya. Ternyata enggak.
Akhirnya saya diuji tuh, 2016 pertengahan atau akhir, saya lupa. Pokoknya sampai akhirnya 2017 bulan Oktober itu baru mulai pulih. Ya, setelah nggak kuat ngontrak di garasi, kami nggak kuat bayar kontrakan yang di garasi, yang kontrakan yang bukan garasi juga udah nggak kuat, teman yang dua orang, dua keluarga itu. Akhirnya saya cari kontrakan, cuma punya duit 3 jutaan atau 2 jutaan. Kontrakannya masih tanah, temboknya masih batu bata kelihatan, kamar mandinya di luar. Ya, nggak kuat di situ, pulang ke orang tua, gitu kan. Sampai akhirnya bisa ngontrak lagi di 2018, yang cukup lah buat kondisi saat itu, gitu. Terus bisa pulih lagi, ya. Itu akhirnya saya belajar lagi, ditegur sama Allah, gitu kan. Kamu belajar toh, nggak usah sombong, ilmumu tuh nggak up to date, gitu kan. Belajar lagi, ya, nggak usah nyinyirin orang, gitu kan, misal. Karena dulu ada pemahaman seperti itu juga, teman-teman. Ya, saya pun pernah, maksudnya pernah karena dulu juga jarang ikut kelas-kelas, gitu kan. Terus ada orang itu yang saya setujui pendapatnya, gitu. Wah, jangan ikut-ikut kelas itu, gitu loh. Orang itu jualan ilmu doang, gitu kan. Dulu saya sempat punya pemahaman seperti itu. Itu si orang ini tuh jualan ini, si orang ini jualan ilmu doang, nggak punya bisnis, ilmunya cuma jualan ilmu. Bahkan istilah, tapi saya nggak nyinyirin mereka, tapi saya menyetujui pemahaman itu sehingga saya anti belajar kepada orang-orang seperti itu. Sampai akhirnya saya ditegur. Ya, mungkin itu bagian dari sombong atau apa gitu. Akhirnya saya mulai belajar lagi tuh. 2016 ketemu guru Google Ads saya pertama gitu kan. Kemudian belajar sama Pak Didi Awinsa itu juga 2016. Kemudian Pak Isparmo, Pak siapa yang SEO itu, belajar lagi tentang SEO Google Ads itu terutama. Karena saya lebih, selain marketplace saya lebih senang ke situ gitu. Akhirnya mulai Januari 2017 saya berangkat Grounded Business Coaching di Malang, Coach Imam El Fahmi. Saya modal utang tuh 6 juta gitu. Belum 6 juta, 4 juta. Waktu itu pakai 4 juta, biaya kereta PP mungkin 400-an, biaya di sana mungkin 60. Jadi saya kayaknya utang 4 jutaan lah kayak gitu. Nah, setelah saya tahu, oh ternyata selama ini saya bisnis ini ilmunya kurang. Bisnisnya udah berkembang, saingannya tambah banyak, ilmu saya masih ilmu kuno. Ilmu 2011-2012 saya pakai bertahun-tahun gitu. Akhirnya ditegur, kamu nggak usah nyinyirin orang, belajar kok gitu. Terserah dia mau jualan apa, punya bisnis atau nggak usah ditanya bisnisnya bisnisnya real. Saya angkatan 20 ya. Nggak usah ditanya bisnis realnya apa, penjual abab atau penjual apa. Selama ilmunya berguna, kamu praktekin bermanfaat, ya udah. Ya, kecurigaan kita terhadap guru kita itu adalah suatu hal yang tidak beradab. Ya, saya juga belajar, ada kan kemarin dikasih kitab adab menuntut ilmu gitu dari salah satu klien kami yang juga penerbit. Waduh, ditampar-tampar ini, aku dulu mungkin pernah nggak beradab sama guru-guru saya. Ya, pas pengajian malah main HP. Pernah saya itu pengajian malah main game gitu. Ya Allah, nanti kalau saya mungkin ngajar semoga nggak ada yang kayak gitu gitu. Ya malah main HP, balas WA, pernah, saya pun pernah gitu. Akhirnya setelah pengalaman kayak gitu, terus akhirnya saya membuka diri, belajar coach Amala, belajar coach Dodi Zulkifli, banyak. Google Ads aja saya belajar dari 7 orang. Ya. Jadi semoga teman-teman bisa ngambil pelajaran ini ya. Nggak usah kita nyinyiri orang ya. Mungkin kemarin ada istilah jualan ludah, jualan abab, jualan motivasi gitu. Ya, biarin itu urusan mereka gitu. Yang penting urusan kita adalah kita praktekin ilmunya. Kalau memang nggak ridho sama gurunya, nggak usah ikut kelasnya. Daripada kita bernegatif tinggi terhadap guru, ya. Ini motivasi dulu saya. Yang penting itu justru ini, nanti kalau teknisnya kita akan bisa pelajari poin per poin. Terus hal lain, nah, sampai sekarang itu juga heran gitu. Orang nanya bisnis realnya apa loh? Bisnis real saya agensi marketplace gitu kan.
Apakah itu bukan bisnis skill gitu. Dan sebenarnya kalau kita berkaca pada perkataan Ali, tidak perlu kita menceritakan kebaikan kita terhadap orang yang tidak senang gitu dengan kita, dan juga pula kita tidak perlu menceritakan kebaikan kita kepada orang yang sudah senang sama kita gitu. Oke, siap-siap, pertanyaannya bagus, Masya Allah, dari Mas Jen ya. Nah, kalau saya belajar itu saya tanya-tanya ke alumni yang lain dulu ya. Misal saya ikut GBC, saya dulu direkomendasiin Mas Randy Saputra gitu. Terus saya tanya-tanya orang-orang Jogja yang udah ikut kelasnya gimana ya. Kalau dia punya bisnis atau enggak kan bisa ditelisik dari itunya gitu, dari usahanya apa di sana. Jadi cari testimoni sesama alumni. Ya, misal tanya pernah, nggak masalah, pernah ikut kelasnya guru ini enggak? Tanya aja di grup Facebook atau di Facebook gitu. Nggak ada masalah. Kalau saya kan karena udah pernah ikut punya komunitas GBC, komunitas workshop-workshop lain, ya saya tanya ke situ. Misal belajar TikTok Ads ke siapa? Saya akan rekomendasiin Pak X gitu, sama Mas X. Mas X di Magelang, Pak X di Bekasi gitu kan. Kayak gitu. Nggak ada masalah, toh saya juga belum praktek itu gitu kan. Kalau Facebook kan siapa? Mas Bayu, kita Creatify. Ya, karena saya juga tim saya diajari Mas Bayu. Nah, jadi saya kalau merekomendasikan adalah sesuatu yang saya pernah ikuti biasanya, termasuk kayak software ataupun e-course ya, yang sesuatu yang saya pernah ikuti gitu. Nah, nanti tinggal bisnisnya apa, kita nanya pun nggak masalah gitu. Atau kita cek dari lini masa Facebooknya atau ke alumninya. Ya, biasanya gitu sih Mas Jen ya. Moga-moga bisa jadi indikasi ya. Soalnya saya belum nemu yang hanya jualan motivasi aja, rata-rata memang punya bisnis gitu. Walaupun nggak semua bisnisnya dipublikasikan. Dan saya bisa datangi rumahnya, Mbak. Ini salah satu hal ya. Orangnya mau didatangi rumahnya. Bahkan saya diundang. Ya, kalau teman-teman ketemu saya di sini. Ini tapi besok Rabu kita mau pindah kantor ke pinggiran Yogyakarta. Google Map-nya ada di Givolium, datang aja. Ya, janjian sama saya atau sama tim saya. Kalau saya pas di Jogja, ketemu sama saya gitu. Nanya-nanya ke saya atau tim saya boleh. Ya, salah satu hal juga saya bisa datangi rumahnya. Kalau nggak bisa mungkin dia sibuk, kalau bisa berarti atau ketemu timnya. Yang benar banyak guru itu bisa saya silaturahmi ini rumahnya. Jadi saya benar-benar tahu keseharian dari guru itu seperti apa. Karena kan juga kita pelajari ada beliau gitu. Ya itu yang pertama. Kesalahan yang kedua kurang sabar. Nah, ini tadi. Ini ngasih taunya juga susah. Misal nih, ngoptimasi toko di marketplace ya. Kurang sabarnya kadang-kadang gimana? Kadang-kadang tuh gini, fase dekorasi toko tuh saya gini. Nah, ini sekalian praktek. Fase optimasi toko itu adalah fase yang paling lama dan paling penting. Nah, ini salah satu klien kami yang berjalan dan alhamdulillah dengan biaya iklan yang kecil karena brandingnya bagus di sosmed, penjualannya lumayan ya, walaupun ini lagi saya kasih PR ke tim, tolong nih dibantu naikin persentase chatnya gitu. Ya, ini pun kita masih terus ngoptimalin bagaimana bisa lebih naik dari ini. Nah, tantangannya di awal adalah kita berani sabar untuk apa? Nata tokonya, ya dikasih logo, ya kemudian kalau boleh voucher ada voucher, voucher follow toko itu untuk nambah follower, voucher produk itu untuk meningkatkan satu kali orang belanja itu biar beli lebih dari satu produk, atau voucher produk juga digunakan untuk meningkatkan pembelian pertama ya. Itu ngasih tahu para agen, reseller, dan seterusnya sampai brand owner itu susah. Pengennya nggak ada harga coret, pengennya nggak ada voucher, tapi laku. Ya, tapi dari puluhan klien per bulan itu, kami kan punya pola. Ini karakteristik Shopee, itu senangnya yang lihat diskon. Bahkan diskonnya yang direkomendasikan adalah di angka, kalau hari biasa, itu 15% sampai 30%. Tapi kalau tanggal kembar, itu di angka 30 sampai 45%. Bahkan sampai 50 atau di atas itu.
kalau pengen nge-flash sale produk-produk yang nggak laku. Nah, tapi ngasih tahu itu tuh nggak gampang. Pengennya nggak ada harga coret, pengennya nggak ada voucher follow, nggak ada voucher produk, tetap laris. Bisa, tapi brandnya harus kuat. Tapi ingat, saya buka salah satu brand besar di Indonesia ya, namanya Erigo. Penilaian 3,6 juta. Kita klik semua produk, kita klik terlaris. Sekelas mereka aja ngasih diskon, 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 diskon. Voucher ada nggak? Ada biasanya di atas, lihat. Voucher, 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 voucher. Tapi ngasih tahu untuk Pak daftar gratis ongkir ekstra dong, Pak daftar cashback ekstra dong, daftar murah lebih dong, Bu daftar ini dong, gitu kan. Ini boleh nggak kami tambahin voucher? Ini boleh nggak kita ini biar naik? Belum tentu mau ngasih taunya. Itu pengalaman sekarang curhat ya. Semoga klien nggak ada yang dengar di sini. Curhat ya. Nggak ada masalah. Soalnya kan buat belajar. Lihat mereka aja yang gede itu mayoritas lihat diskon, 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 diskon. Ini padahal masih belum tanggal kembang. Ya itu gimana ngasih pahamnya? Ini toko besar aja ngasih diskon. Ya. Nah, caranya makanya proses ini itu kalau produknya makin banyak kan makin lama. Paling enggak 3 pekan itu teman-teman ngoptimasi 20 sampai 25 produk. Ya, standarnya biar keren, terutama toko fashion itu sediain 20 motif dan warna gitu ya. Paling enggak orang masuk toko fashion itu sekali masuk langsung lihat ada 20 pilihan motif atau warna. Ya, itu untuk fashion terutama. Karena nggak lucu. Jualan fashion cuma ada satu model dengan 4 warna. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya kami juga pernah ngiklanin kayak gitu, tapi hasilnya nggak maksimal. Sebulan cuma laku hitungan biji. Akhirnya kita kasih PR tuh ke owner, Pak, aku minta 10 model. Maksimal bulan kesekian, nanti baru boleh lanjut lagi. Ini kita jualan fashion nggak mungkin cuma satu model dengan 4 warna, sulit. Kalau di Shopee kurang menarik gitu, apalagi brand baru, sosmed belum jalan, Facebook Ads belum jalan, TikTok Ads belum jalan, konten baru mau jalan. Nah, harus sabar terhadap hasil gitu. Sabar berproses, menikmati proses. Nah, kenapa nggak sabar berproses? Kadang-kadang tantangannya adalah pengen hasil cepat dan instan. Ya, nah itu gimana biar kita nggak pengen hasil cepat ya, tanya Pak Ustadz dan Bu Ustadz, Pak Kiai dan Bu Nyai ya yang lebih fokus di hal-hal seperti itu ya. Motivasi untuk yakin bahwa kita itu sudah diurus sama Allah ya kan. Pas bikin pagi itu kan ada ayat kursi, habis sholat itu kan udah jelas Allah udah ngurus kita. Tenang toh. Engko nek kalau wayahnya punya mobil ya punya mobil. Wayahnya ganti HP ya bakal diganti sama Allah. Wayahnya anak lahiran, saya ngalami. Oh, nggak punya uang pas anak lahiran, ada biaya lahiran. Anak mau akikoh, tahu-tahu ada orderan, untungnya cukup untuk akikoh. Anak mau masuk sekolah, alhamdulillah ada rezeki anak masuk sekolah. Nek dihitung itu dari waktu itu bisnis yang pada saat itu tuh nggak cukup, tapi pas saya butuh ada. Pas pengen bangun rumah untuk bapak gitu kan, biar bapak nggak jauh-jauh ke kamar mandinya karena lagi stroke yang kesekian kalinya. Yo ada jadi rumah. Kita juga nggak tahu ini pas pandemi malah bisa bangun rumah gitu. Kalau bukan Allah ngurus itu gimana? Plus Pak tukang yang ngerjain rumahnya itu butuh biaya untuk mantu anaknya. Kita bisa bantu anaknya, bapak kita bisa lebih dekat ke kamar mandi. Dan cita-citanya bapak terpenuhi, rumah itu jadi. Di mana pondasinya itu bapak yang bikin gitu. Pondasi Cakarayam rumah itu tahun 2000
15 kalau nggak salah. Nah, berarti kan kalau tak nilai-nilai dengan hitungan bisnis, pas pandemi kok malah bisa bangun. Nah, itu rezeki dari mana? Nah, kuasa Allah, betul. Semua atas izin Allah. Belas sama sekali saya nggak usaha yang neko-neko. Yang kedua, zikir yang lain yang selalu saya ingat itu, ya Allah, kemarin saya jadi status itu adalah ini, saya ada aplikasinya ini teman-teman, ini zikir pagi petang. Itu, nah kita pas berdoa itu kita bayangin kita udah mencapai kondisi itu, walaupun diurusnya dengan cara apa, terserah Allah gitu. Kita udah yang penting kita udah diurus. Setiap saya yakini saya udah diurus. Saya nggak peduli sih rekening saya berapa ya, walaupun kalau pas dikit ya deg-degan gitu. Tapi saya yakin ini nanti diisi lagi kalau pas saya butuh. Ya, nah, ya koyu biro mastika astagisu asli li sya'ni kulahu walatakilni ila nafsi tulfata'ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku. Dan jangan diserahkan urusanku kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Ya, jadi itu yang saya ingat, ya Allah, ojo dikasih ke urusan bisnis ini yang aku sedikit pun, ya, wes ben diurus tim. Yang diurus masalah manusia diurus HRD gitu kan. Saya ngurus apa? Saya ngurus yang saya senangi gitu. Riset produk, nemuin orang kalau ke sini, besok Rabu datengin orang gitu kan. Ada partner dan seterusnya. Saya ngurusi yang saya senangi. Ngurusi tim gitu. Nggak usah sering-sering saya melakukan hal yang nggak urusan gitu ya. Ya itu tips-tips aja. Terus yang ketiga, salah fokus ya. Fokusnya fokus ke hasil. Nah, ini yang saya alami juga dulu, kok bisnis itu nggak lancar, salah satunya niatnya salah. Niatnya adalah pengen cepet kaya. Yo nggak salah kalau secara tapi pengen cepetnya itu loh. Uang udah diurus, ngapain sih kamu nyetir hidupmu sendiri gitu. Udah ada skenario kok dari Allah, kok Mas kamu mau bikin skenario sendiri, yo kamu akhirnya kosong melawan skenario takdir dari Allah gitu. Ya. Nah, aku pernah iri dengki, mesti biasanya pas saya iri dengki berarti saya lagi nyari penilaian manusia dari guru saya, kayak dari teman saya, dari masyarakat. Akhirnya aku timbul iri dengki. Kok hidupku nggak kayak si A sih? Si A udah punya ini, enak ya dia dari kecil punya bapak, punya privilege. Saya usia 3 tahun bapak saya udah nggak ada, harus kerja sebagai tukang kebun, harus gini, harus gini. Nah, ini saya cek diri saya. Kok aku iso ngomong koyong ini ya? Gitu. Kok tiba-tiba iri dengki ya? Kenapa sih? Setelah saya cek, oh aku pun minta dinilai manusia nih. Terus aku protes sama Allah. Ya Allah, kok aku diciptain spek kayak gini? Ya aku ngene iki gitu ya. Kok ora kekal kaya Mas Kai gitu. Mas Kai iki amalannya apa sih kok iso kaya ngono? Aku ki dosa apa? Orang tua aku dosa apa? Aku kok sampai di seperti ini kan ya Allah. Dulu saya pernah kayak gitu. Oh ini saya salah fokus. Saya fokus penilaian manusia. Akhirnya jadi kayak gini. Dan sekarang nggak peduli mau diomong kemana-mana, cuma naik motor, mau pakai laptop kayak apapun, HP apapun, aku nggak nyari penilaian manusia, nggak mau pakai ya monggo, nggak percaya ya monggo, itu aja. Akhirnya lagi tenang, ketika tenang saya bisa praktek materi-materi yang itu. Nah kita bisa praktek ketika kita udah fokus nggak nyari penilaian manusia. Kita nyari penilaian Allah, di mana yang kita nilai adalah kita lebih baik dari diri kita hari kemarin. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini juga tantangan nih. Salah pilih produk itu seperti salah pilih jodoh dan salah milih tim. Nah, caranya gimana? Itu udah saya bahas di webinar sebelumnya ya, bahwa cara riset produk itu saya punya checklistnya. Nanti teman-teman silahkan pakai. Ini insya Allah saya update, cuma yang Tokopedia, Lazada, Bukalapak on the way ya. Saya kasih ini buat dipelajari, insya Allah saya update kalau ada update tentang ilmunya. Ya itu saya kasih, terus nanti. Jadi saya bikin di tabel ini, kita list dari kita kecil sampai besar, itu pernah jualan apa, yang hasilnya paling banyak, dan
effortnya, usahanya paling kecil, seriusi di situ. Ya, orang itu kalau senang sama dagangannya, jualannya gampang. Ya, yakin. Ya, cek di sekitar teman-teman yang sukses, tanya, kamu senang nggak sama barang yang kamu jual? Kamu punya passion nggak di situ? Biasanya mayoritas punya passion. Ya, kayak saya punya passion memang salah satunya di bidang jasa. Alhamdulillah klien website saya dari 2013 atau 2014 sampai sekarang masih ada yang langganan. Berarti salah satu, dan saya senang bikinin website orang. Walaupun sekarang yang bikin tim, kalau dulu saya bikinin sendiri. Ya, itu bisa teman-teman di bidang jasa. Terus yang lain, misal waktu SMA ternyata laris jualan kaos, barangkali rezekinya di kaos. Pernah jualan jasa apa? Dan diseriusi. Karena sesuatu yang kita senangi itu akan memudahkan kita untuk praktek. Tapi kalau nggak senang, terus bertabrakan dengan keyakinan kita, itu sulit. Kita udah nggak nyaman ketika praktek. Ya, itu di riset produk itu kayak gitu. Walaupun juga ada, akhirnya kita ngalami harus sama tim ini sekian tahun baru tahu kalau sama tim ini nggak jodoh. Usaha ini sekian tahun nggak untung-untung, nggak suge-suge, ya suge so-so lah, cuma cukup buat kebutuhan itu. Mungkin nggak jodoh gitu sama produk itu, ya nggak usah dipaksakan dan nggak perlu dibanding-bandingkan ya sekali lagi itu kaidahnya gitu. Nah, teman-teman list dulu ini tingkat kesulitan produk itu bagaimana hasilnya besar atau kecil, teman-teman suka atau enggak di situ, ahli atau tidak di situ. Kalau suka tapi enggak ahli, cari partner yang ahli. Misal saya suka jualan website, tapi saya sebenarnya enggak ahli. Saya hanya nginstalin template ke websitenya klien saya. Saya cari partner saya namanya Mas Yuda. Beliau adalah programmer, lulusan Amikom. Semua web saya passwordnya dipegang dia. Semua web perusahaan-perusahaan itu yang pegang sudah. Udah kolaborasi. Kalau ada website saya lempar ke Mas Yuda. Dapat komisi enggak? Terserah Mas Yuda mau kasih saya atau enggak. Nah, karena saya suka. Misal saya nggak bisa Facebook tapi saya suka digital marketing. Ya udah Mas Bayu kreatif aja. Gitu. SEO saya suka tapi saya udah nggak mungkin jalanin teknis, kasihkan ke siapa. Itu aja. Seperti itu. Asal saya suka dulu. Masalah orang ngasih komisi atau enggak ya itu terserah orangnya. Saya suka di marketplace, saya buka sesuatu yang berhubungan dengan marketplace. Karena dari dulu sampai sekarang, ketika di komunitas marketplace, jadi pengajar marketplace, sampai ke mana-mana gitu, berarti ya udah passionku di situ, dibilang ahli yang standar sesuai ilmu yang ada gitu kan. Nah, coba teman-teman gali lagi, jangan-jangan selama ini aku jualan itu nggak sesuai passion. Akhirnya aku berat menjalaninya. Barangkali di situ selama ini gonta-ganti produk tapi nggak cocok, nggak jodoh sama produknya. Coba cek ke dalam lagi. Ya, warna usahanya apa? Ya kalau belajar-belajar kayak ini, dicek lagi logonya seperti apa. Tapi paling penting produknya apa. Nah kalau nggak ada, cek orang tua kita, Pak, kemudian tetangga, Pak D, Bude, Simbah, Bule, Pak Le, dari diri kita, pasangan kita, itu ada apa? Tetangga apa? Nah, cari produk yang unik, saingannya sedikit, cukup ada pasar. Contohnya kemarin tuh ada klien kesini hari Ahad, janjian sama saya di kantor. Saya tanya, Bapak Ibu jualan apa? Bapak alat berat. Kenapa nggak bisnis itu? Kalau itu Bapak wis tak adol. Jasa alat beratnya. Itu bisnis yang saingannya sedikit. Ya, saya akan jadi resellernya Bapak Anda kalau itu Bapak. Misal saya tahu gitu loh. Punya akses alat berat, itu bisnis yang potensi saingan sedikit. Nggak harus di marketplace, nggak harus Google Ads saja itu. Bikin LP, pesan ke siapa, Google Ads pesan ke siapa, jenengan nge-CS-nya aja. Itu. Bapak jelas-jelas lah, di bisnis alat berat, kenapa susah? Ya. Ya. Seperti itu. Nah ini pertanyaan bagus dari Mas Iwan Purnomo ya. Itu seperti idealisme ya, karena jualan juga menurut kebutuhan market.
Iya, benar-benar. Jadi gini, misal saya memenuhi kebutuhan market, tapi saya nggak passion, itu juga berat buat saya. Jadi saya memilih yang pasar butuh, dan market juga saya juga senang. Ini kan kalau dalam Jepang kan ikigai, ya yang ikigai ini ya. Apa yang kita cintai, kita ahli di apa, kita dibayar untuk apa, dan dunia butuhkan. Ya, kalau kita cintai tapi nggak hanya kita cintai dan kita bagus di situ, misal ngomongin apa kalau saya sekarang gadget gitu ya. Saya memang suka sama gadget, tapi saya nggak dibayar di situ. Itu namanya saya passion. Kalau teman-teman eh, kalau teman-teman cek YouTube saya itu subscriber channel-channel gadget. Nah, ini kan gadget ya, banyak kan gadget nih. Ya, kayak gitu, gadget, gadget. Seperti itu. Tapi saya bisnis di situ belum. Saya nunggu ada partner di divisi itu. Misal ada toko HP yang ngejak joinan gitu, atau ada teman punya servis HP pengen dibantu masarin. Karena saya senang, tapi saya sekarang belum dibayar. Terus saya bagus di situ dan dibayar di situ, itu namanya profesi. Misal saya dulu di farmasi, ya saya pernah sekolah di farmasi, saya kerja di rumah sakit, di lembaga sosial, saya dibayar. Ya, terus saya dibayar dan dunia dibutuhkan, nah itu vokasi. Apa yang saya cintai dan dunia butuhkan, tapi saya nggak dibayar, itu namanya misi. Nah, irisan dari 4 ini namanya ikigai. Nah, coba soalnya seramai apapun itu bisnis, kalau kita nggak passion, biasanya nggak maksimal. Nah, atau kita bisa kerjasama sama orang yang passion di situ, kita sesuai passion kita. Misal passion kita di digital marketing, kita cari orang yang passion di bidang itu, kita bantu masarinnya, biar dia yang menjadi produk owner. Jadi tiap bisnis itu perlu ada yang namanya pengembangan produk, ya dia yang jadi R&D, aku fokus di digital marketingnya, itu bisa. Misalnya saya lagi kerja sama orang, dia ahli di bidang apa, ya udah sepekan sekali kita ketemu atau meeting, saya kasih progres, bikin sekian produk, R&D sekian produk, ketemu lagi, saya cek operasionalnya kayak apa, saya cek ininya apa. Saya memang nggak passion di bidang itu, tapi saya pemakai produk itu. Dan saya ketemu orang yang punya keahlian di situ dan punya kekuatan dana. Saya nggak modal apa-apa, saya modal ilmu doang. Dia punya dana, punya pabrik, punya tim. Saya tinggal ngajari timnya. Saya passion ngajar, saya passion di digital marketing. Tinggal aja hasilnya bagaimana. Nah, pertanyaan bagus dari Pak Iwan Purnomo. Kita masih bingung dalam menentukan passion kita seperti apa. Kita bisa lihat sehari-hari yang kita beli itu apa, yang kita tonton itu apa. Saya paling sering beli buku. Yang pertama buku, kedua e-course, yang ketiga workshop. Nah, itu nasihat dari guru saya. Cek kamu paling senang beli apa? Oh iya ya, aku paling sering beli seputar ilmu. Ya udah, bisa nggak bisnis di bidang edukasi? Terus gadget, nah walaupun belum jalan-jalan ini, nggak tahu nanti buka servis atau apa. Saya suka beli-beli gadget gitu. Ini aja saya kemarin bawa 4 HP di dalam tas pinggang saya, terus tak jual satu. Saya udah pakai Huawei, Vivo, sama Apple. Pengen nambah Samsung, kemarin kan iPhone-nya 2. Bisa nggak ya suatu saat saya punya usaha itu? Yang lain, saya usaha apa ya? Oh, kayak gitu Mas, kita cek ke diri kita, yang paling sering kita beli apa, yang paling seneng kita tonton apa. Nah, apa yang menjadi obrolan kita, itu akan bisa jadi usaha kita. Misal seneng mancing, kalau ngomongin mancing sama temennya itu pasti excited. Nah, bisa jadi rezekinya dari mancing. Jualan alat pancing, ya, tapi jangan sampai bojonya muring karena keseringan mancing. Misal seneng touring, jalan-jalan dari kota ke kota, ya enggak apa-apa. Cari supplier jaket touring, supplier peralatan touring. Yang penting bojo kan muring, ya dapat isi rekening. Ya, ya.
Ya, ini maaf saya lagi bersemangat ini, soalnya bisa ngasih materi selain marketplace ya. Itu top kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Mas Singgih ya. Jualan scanner mobil Jepang, harga 74.500 tapi nggak laku-laku, kompetitor jual dengan harga sama. Ya, sama. Oke. Nanti tapi ya Mas, foto ala link tokomu yang terbaru, link produknya, eh, aku cek dulu kalau kayak gini analisa aku mesti biasanya cuma seputaran eh, iklannya atau perlu pecah telur pertamanya lah untuk jual rugi di awal satu penjualan biar dapat rating gitu ya. Ya, terus ini mulai teknis teman-teman. Yang kesalahan kelima adalah salah optimasi judul, nama produk, dekorasi toko, kategori dan foto. Ya, ini sering saya bahas. Patokannya, misalnya teman-teman udah ketemu produk apa, cek juara satu atau yang terlaris di kategori itu. Misal nih, ya ini Erigo udah selesai ya studi kasusnya. Teman-teman cek, aku seneng hiking naik gunung ya. Hiking, kemudian saya klik terlaris, terus aku pengen jualan produk-produk yang harganya 100.000 sampai 200.000. Klik terapkan. Ya, ini kelihatan ya sepatu-sepatunya. Ya, maka pengen juga ini saya. Terus saya cek Shopee Mall-nya dulu. Ya, kalau di Tokopedia official store-nya. Nah, dari sini mulai kelihatan cara mengoptimasi foto produk. Ada dua tipe foto produk. Sebenarnya kalau saya sebutnya malah 4. Ya, yang pertama foto background putih. Ini background putih semua. Ya, kecuali ini ya dua teratas ini background putih, yang iklan 5 teratas juga background putih. Berarti siapkan satu foto background putih sebagai foto utama. Nah, itu menjadi standarisasi foto produk. Ya, karena mayoritas background putih. Ini bikin pengen aja ini. Yang kedua, yang bisa dilihat dari sini adalah pakai harga coret atau tidak. Ya, ini kandanannya ya uangnya lagi. Gampang sebenarnya kan dinaikin aja terus di harga turunin toh. Pas ngupload awal itu langsung mahalin terus diturunin. Biar diskonnya bisa 15% sampai 50% gitu kan. Kan hasilnya sama aja sebenarnya. Ya kayak gini. Ini kan pakai harga coret, harga coret, harga coret. Settingnya cuma repot di awal. Lihat harga coret, ini enggak, ini harga coret, harga coret, harga coret. Berarti pakai harga coret ya. Gitu. Terus yang dilihat lagi apa? Ikut gratis ongkir ekstra, murah lebay, gratis ongkir ekstra, murah cashback ekstra, murah lebay. Berarti apa? Daftar, oh. Ayo pada daftar. Kok susah toh? Tinggal daftar aja, gitu kan. Makanya harganya dinaikin dulu biar nanti kalau ikut-ikut kayak gini bisa lebih fleksibel. Ya. Nah, kalau dropship gimana? Tampilannya dibuat beda sama suppliernya. Misal suppliernya fotonya kayak gini ya teman-teman, fotonya yang hadap sini, yang hadap sini. Ya, terus mereknya suppliernya nggak usah dicantumin. Ya, backgroundnya diganti nggak harus putih, misal kuning, entah apa gitu ya. Biar kelihatan beda sama suppliernya. Itu trik-trik kalau dropship mainnya kayak gitu. Ya, jadi foto utamanya jangan sama kayak supplier. Terus kata kunci yang ada di judul kalau dropship jangan sama plug. Gali riset kata kunci lebih dalam di datanya Shopee, datanya Tokopedia, datanya Lazada, jalan-jalan ke kompetitor yang lain, cari sinonim, kata kunci tipe, kata kunci yang dalam bahasa lain, kata kunci yang hanya ada di istilah komunitas itu. Nah, biar kita pas di hasil pencarian nggak tabrakan sama supplier kita. Ya kalau tabrakan minimal fotonya udah beda. Tuh, itu salah satu solusinya. Terus, apalagi yang kelihatan?
Mall atau star seller ya. Kalau mall jelas logonya mall. Berarti kalau punya merek sendiri mall. Ada, ada. Ini pertanyaan bagus dari Mas Iman Purnama. Iklan toko udah promosi, udah iklan belum pecah telur. Ada. Kami pun juga masih ngalami. Ya, balik lagi, kunci pertamanya bukan teknik. Jangan terjebak teknik. Pembeli beli produk sama layanan. Nah, produknya harus dicek bersaing atau enggak. Ya, saya mau buka salah satu cuma nggak enak, itu lagi proses soalnya. Udah iklan, udah promo. Nah, saya pikir-pikir dulu. Ada kok studi kasus yang kayak gitu, gitu. Enak gak ya saya buka? Ini soalnya klien gitu. Ya gini aja, ceritanya saya bungkus saja lah. Ada suatu produk itu eh, pre-order 4 hari selesai. Harganya 3 kali lipat, 2,5 kali lipat dibanding yang terlaris di marketplace. Ya, jadi pecah telur juga ada, tapi cuma pecah telur doang ya. Kalau itu tadi ada toko fashion kami handle, produknya cuma satu, tapi 4 warna. Ya pecah telur dan penjualannya tapi cuma bijian per bulan. Karena apa? Targetnya variasinya harus banyak. Yang harga di bawah 50.000 ada, di bawah 100.000 ada, 50 sampai 100 ada, 100 sampai 150 ada, 150 sampai 200 harus ada. Kiblatnya siapa? Erigo. Itu. Erigo kan juga ada permainan harga perpasan itu. Gitu aja. Cuma nyuruh orang untuk bikin produk lagi itu nggak gampang. Dan balik lagi budgetnya ada nggak gitu. Pecah telur tetap ada, tapi untuk sampai ratusan per bulan, itu produk-produk tertentu aja yang punya kriteria bisa ratusan sampai ribuan per bulan. Datanya produk apa aja kami tahu, gitu kan. Tapi produk-produk itu kebantu sama apa? Salah satunya sosial medianya dia, kayak gitu. Ada yang nggak pakai sosmed juga ada, tapi produknya unik banget. Dan saya nggak mau bocorin, soalnya produknya unik banget. Itu iklannya murah, tapi banyak. Ada produk-produk yang kayak gitu, gitu. Karena kami pegang 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 data gitu, kan kayak gitu. Ya. Nah biasanya kalau yang sudah ngiklan dan promosi itu produknya biasanya nggak terlalu unik. Artinya pasarnya persaingannya udah lumayan. Kita harus nemuin produk ini mau saya jual spesifik ke apa. Misal jualan sepatu, sepatu itu terlalu luas, dikerucutin lagi, sepatu gunung, sepatu gunung terlalu luas, dikerucutin lagi, sepatu gunung wanita, toko khusus sepatu gunung untuk wanita, endorse ke akun-akun Instagram pendaki-pendaki, ya cari ukti-ukti, ukti-ukti. Mau coba yang daki harusnya sama suami itu ya. Ya, karena kalau daki sendiri kan tanpa mahram gimana? Ya, yang sama orang tuanya ya kasih. Pendaki-pendaki perempuan yang daki sama orang tuanya atau pasangannya atau saudaranya endorse gitu kan, bikin giveaway. Ya, jadi kerucutin lagi sampai ketemu sesuatu yang sangat spesifik tapi pasarnya besar. Nah, aku taunya gimana? Nah, ini kayak gini nih. Wah, ini senang pakan ikan, kucing burung. Wah, ini salah satu yang termasuk termasuk produk unik kompetitor sedikit. Nah, contoh ini Mas Mas Iman nih. Ya, seru nih. Pakan ya tadi yang unik uh, pakan burung deh. Kucing aja lah yang. Nah, kita ketik pakan kucing. Nah, sinonimnya pakan itu berarti ada makanan, ada panganan, panganan kayak kecil. Nanti kita jalan-jalan, kita klik terlaris. Nah, ini kan kelihatan ya potensi pasarnya. Tapi ingat, level selanjutnya itu lokasi menentukan prestasi. Pasarnya banyak di Jakarta.
Tasik, Jakarta. Nah, kita lihat, kalau saya dari Yogyakarta, bisa selaris apa jualan pakan kucing? Kita checklist, Yogyakarta. Oh, ternyata lumayan. Kalau jualan merek ini, merek ini, merek ini. Tinggal punya kita merek apa. Ya, cuma yang jualannya banyak cuma ini. Nah, berarti kalau pengen jualannya sebesar itu, tokonya pakai gudang online. Di Jakarta atau di Bandung atau apa ya Jawa Barat itu ya, karena kalau aku jualan dari Jogja paling gede pasarnya cuma segini. Coba kalau saya jadi makanan ya, makanan kucing liter laris lalu DI Yogyakarta, nah baru nih, tapi bisa nggak bersaing dengan yang udah ada? Kalau nggak bisa, kasih pancingan dulu di awal, toko masih baru itu kan 100 transaksi pertama itu kan nggak kena biaya admin Shopee. Nah, manfaatin untuk jual modal atau untuk jual rugi. Supaya cepat start seller dulu. Itu juga bisa kalau pengen start seller. Walaupun saya lihat di sini nggak start seller, nggak start seller, nggak start seller. Ya kalau nggak kayak gitu nggak apa-apa. Tapi menang murah ini biasanya. Jadi biasanya 100 transaksi awal pertama itu untuk nyari rating. Nah, itu cara pertama mengetahui produk kita bisa selaris apa dengan melihat kompetitor di lokasi yang sama. Karena nggak apple to apple tak bandingin Jogja sama Jakarta. Kecuali brand itu punya orang Jogja. Yang di kota-kota lain itu resellernya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Salah satu yang orang Jogja punya. Terus, selain dicek lokasinya, apanya lagi? Ya, kompetitor ya. Dari kompetitor kan tadi udah promonya, udah foto produk, udah video produk ada atau enggak. Nah, dikasih video enggak, fotonya ada berapa, isi fotonya apa aja, ada testimoni atau tidak, deskripsinya seperti apa, ekspedisi yang dipakai seperti apa. Nah, itu dicek juga, jangan-jangan kita kalah karena ekspedisi yang kita aktifin cuma satu. Padahal tiap marketplace punya langganan ekspedisi sendiri. Tokopedia dengan si cepat dan antar aja, Shopee dengan ID Express-nya, Lazada dengan Lazada Express-nya. Nah, kita nggak aktifin tuh yang idola-idola tiap marketplace. Akhirnya kita ada pembeli yang pengen gratis ongkir, nggak bisa dapat gratis ongkir karena kita nggak aktifin ekspedisi pilihan marketplace. Itu bisa jadi kompetitor laku karena ekspedisinya lebih lengkap. Nah, faktor-faktor itu kan yang nggak kelihatan. Kita harus nyoba order dan sebagainya. Ya, itu di fase-fase pembuatan toko itu memang meyakinkannya tuh lumayan gitu ya. Maksudnya meyakinkan kita, meyakinkan partner kita, wis toh diskon sih, wis toh kasih voucher, naikin harga dulu. Fotonya harus gini, deskripsinya gini, judulnya gini. Ya. Sekilo ditulis muat berapa biar beli manfaatin ongkir 1 kilo misal. Misal jualan kayak gini, 1 kilo muat 3 ya ditulis 1 kilo muat 3, sekali beli biar 3. Kasih voucher kalau beli 3 diskon 1.000. Ya, kasih combo hemat misal kalau beli sama ini diskon ini, beli sama ini beli ini 2 bisa dapat diskon sekian. Nah, itu kan permainan meningkatkan sekali keranjang pembelian, masukin ke keranjang misal. Ya. Terus pertanyaan lain, pecah telur tadi sudah saya bayang ya, udah clear bahwa pecah telur itu masih bisa asal produknya, terutama produknya itu harus clear, bisa bersaing dengan yang lain. Karena kalau nggak ada pembanding yang lebih dari yang lain, maka akan dibanding-banding ke, yo mesti belum tentu laris. Karena apa? Yang dibandingkan dengan produk kita itu bisa aja lebih bagus. Ya. Terus kalau herbal itu tantangannya, adalah orang harus yakin minum barang yang diminum itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, caranya gimana? Itu udah tak bahas sebenarnya di YouTube saya ya.
cara launching produk herbal, karena saya juga pernah, walaupun nggak tak lanjutin lagi, gara-gara akunku ame terus. Akun Facebook saya kena ame terus, saya capek ngurusi akun dunia perame-amean. Cari usaha yang minim ame aja. Herbal. Nah ini ya yang video paling atas sendiri. Jadi ini namanya produk awal, cari testimoni dulu. Ya, misalnya dari pabrik kita udah pesan atau kita dikasih merek sama pabrik. Nah, terus kita bagi-bagi dulu, ya, bikin giveaway atau bagi-bagi itu. Tapi bagi-baginya dikasihkan ya, bukan via marketplace. Untuk di order itu bukan. Jadi kita kirim, kita cari orang-orang yang lagi sakit itu. Misal hernia. Kalau teman-teman pernah lihat status WA aku tentang hernia, walaupun belum tak kirim, ini perlu waktu. Aku akan cari orang-orang atau tetangganya atau saudaranya yang punya penyakit itu. Terus dikirimi barang untuk 1 bulan. Tapi dipeseni harus diminum ya. Nanti kalau cocok bulan depannya, selama iklan Facebook pakai videomu masih tayang, dan aku masih boleh pakai, plus dirimu masih dapat manfaatnya, insya Allah aku kasih. Ya, insya Allah dikasih tim kami ya. Jadi ada beberapa pembeli yang akhirnya dapat gratis gara-gara dia mau ngasih testimoni kayak gitu. Walaupun misal nggak anu ya tetap ya ini beli lagi karena kita itu biaya promosi. Jadi cari testimoni dulu. Terus kalau langsung marketplace biasanya nggak bisa. Tetap mainnya sosmed dulu. Karena orang butuh percaya. Butuh percaya supaya pembeli itu mau beli produk itu ada yang kasih testimoni tapi bentuknya video yang lebih works ya. Kalau fiktif belum tahu. Kami nggak pakai cara kayak gitu kalau launching herbal, kami bagi-bagi herbal. Tapi sekarang udah nggak main ya, nggak main itu. Jadi gitu jangan. Nah baru kalau sosmednya jalan, endorse sosmednya jalan, marketplace-nya nanti biasanya berefek. Alurnya kayak gitu. Selama ini kok belum nemu. Ya untuk yang harga mahal, bias di atas 100.000 herbal, yang launching pakai marketplace doang langsung laris. Kok aku belum nemu. Biasanya yang di atas 100 itu tetap perlu iklan di sosmed. Nah, kalau yang di bawah 50.000 kayak teh daun insulin, terus itu kan bank-bank di bawah 10.000, itu biasanya nggak perlu sosmed karena barang murah. Nah, terus kita bikin herbalnya itu jangan cuma satu harga. Bikin yang di bawah 50.000, 50.000 sampai 100, 150 sampai 200 dan seterusnya. Untuk apa? Kita dapat database dari orang yang punya sakit tapi budget kecil. Misal salep basir, itu kan di bawah 50.000. Bikin dulu salep basir yang murah. Dapat database yang ngidam basir, tawari harga yang 50 sampai 100 kapsulnya. Belum lanjut, tawari produk yang di atasnya lagi. Mungkin ekstraksinya lebih bagus, mungkin hanya lebih bagus. Nah, jadi ada tahapan-tahapan produk-produk yang dipakai untuk dapetin database, contoh kayak teh daun insulin, salep basir, barang-barang murah yang di bawah 50.000, sama barang-barang yang untuk profit generator supaya orang dapat pembelian, kita dapat database dari murah, kita dapat rating dari barang murah. Nah, nanti baru kita cross selling di WhatsApp. Kita follow up gimana salep basirnya udah dipakai belum, perkembangannya apa, oh masih sakit gini, oh ya kak kami punya nih solusinya biar nggak lebih sakit, apa namanya kapsul herbal ini testimoninya belum, kakak mau coba nggak, oh mau, oh boleh, kalau mau gratis syaratnya harus kasih testimoni ya kalau dikasih sebulan, tapi kalau mau nyoba bayar ya nggak apa-apa, kami nggak nagih testimoni. Nah kita random, kita tawarin ke sekian orang pertama. Nah, dia jalan, testimoni dapat, testimoni itu kita pakai sebagai iklan dan sebagai isi landing page. Ceritanya orang itu kita ketikkan, saya adalah namanya Pak ini, saya punya penyakit ini, karena pernah keseringan duduk gini. Terus video testimoni si Pak itu, penjelasan herbalnya,
kenapa bisa khasiatnya itu, baru mau beli kemana, monggo, marketplace, WA, dan sebagainya. Cuma saranku kalau pakai web ya, mainnya WhatsApp. Gitu. Nah itu moga-moga nanti bisa menjawab ya, stepnya kurang lebih seperti itu. Kalau pakai pakan hewan, saya selain cek kompetitor, saya juga ceknya data iklannya Shopee. Ya, kita cek di sini, misal makanan kucing itu berapa yang nyari. Nah, 465.069 yang 1 kilo segini. Murah. Ya, atau merek-merek makanan kucing. Makanan ikan coba. Nah, makanan ikan apa? Cupang, cana, koi, hias, koki, cana, gupi, cana. Nah, itu makanan ikan apa itu jelas. Bunga. Oke, oke. Ini bunganya satuan ya. Bunga itu kayaknya tantangannya pengiriman. Coba ya kita lihat bunga. Bunga apa, Mas? Oh, baukuet ya. Saya kira bunga hidup. Nah, kita ketik bunga baukuet di Shopee. Terus klik terbaris. Kayak gini ya barangnya ya. Nanti yang Pak Iwan saya lanjut lagi dulu ya. Nah, saya akan riset ke kompetitor. Contohnya yang mana? Harga berapa bunganya kata-kata. Harga bunganya di mana? Yang 100.000 Mas Andri ya. Oke, keren. Masya Allah, ini aktif-aktif yang webinar ini karena aku agak menggebu-gebu. Oke, saya kasih batas 99.000 sampai 200.000. Klik terapkan. Nah, kayak gini. Nah, Mas Andri di lokasi mana? Ini saya lihat pasarnya banyak di Jakarta Barat sama Tangerang Selatan. Jakarta Selatan, wis jos ini. Lihat, nah ini katanya Jakarta Barat, Jakarta Barat ya. Nah, kalau saya lihat, ini pasarnya ada ya. Pasarnya ada. Wah, saya buka data Shopee dulu. Bau kuet. Nah, kata kuncinya bau kuet sama bau kuet bunga. 16.861 per bulan. Berarti bagi 30, ini bagi 30. Nah, fase awalnya kita riset foto. Oh, fotonya kayak gini, plus harga coketnya pada pakai berapa. Fase kedua, judul nama produknya kita kumpulin, kita dari kompetitor dan dari data iklanku Shopee. Ya, contohnya kayak gini. Nah, ini tak kasih contohnya ya. Nah, ini namanya bank kata kunci. Biasanya saya kalau mau ngiklan dan bikin judul nama produk, saya urutin dulu. Oh, misalnya bunga bokuet, bunga bokuet, bokuet bunga. Bocornya gimana ya? Bokuet gitu ya. Nah, itu kita urutin dulu, kita skala prioritasin. Nah, nanti yang misalnya ini bunga bokuet, setelah tokonya tertata jelas, ini nanti iklannya biasanya ke 10 kata kunci awal ini. 5 sampai 10 lah. Nah, nanti iklannya kalau pencocokan spesifik biasanya agak mahal. Nah, kita bisa coba pakai pencocokan luas dengan biaya per klik Rp200. Tapi kalau pakai pencocokan luas, kata kuncinya jangan banyak-banyak. Ya, kalau mau luas semua. Tapi kalau mau spesifik, kata kuncinya yang banyak. Nah, di Shopee kan bisa 200 kata kunci. Nah, 200 kata kunci ini kita pakai dulu kalau spesifik. Tapi kalau pakai luas, itu tadi 5 sampai 10 aja dengan 200 per klik sampai 500 per klik, 15% dari, jadi biaya marketing itu biasanya 15% dari omset. Nah, dengan 15.000 itu kita dapat berapa klik gitu ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Mas Iwan Purnomo tentang
biaya nah ini kan ada di sini kan. Jadi harga jual 100.000. Harga jual 100.000, ya kan? Modalnya katakanlah 50.000. Jadi kan 50% dari omset. Biaya iklannya 15%. Biaya Shopee-nya 7,8%. Berarti masih berapa? Ya, 100% dikurangi 50, kurangi 15, kurangi ini. Oh, ininya salah rumusku ya. Duh. Gini. 150. Jadi 10.000%. Nah, masih berapa? Kok salah sih rumusnya? Ya, gini aja. 150, 15, 7,8%. Katakanlah biaya packingnya kita anggarin 0,2% deh. Ya. Atau berapa? Biasanya 1.000 sampai 2.000 biaya packing itu ya. Ya 1,2 deh. Ya, ini, kurangi ini, kurangi ini, kurangi ini, kurangi ini. Kok kurang? Oh, pakai titik. Oh. Nah, jadinya masih punya 26%. Nah, 26% ini kita bagi untuk promo-promo. Promo-promo yang ikut Shopee itu tadi. Nah, bisa nggak cari produk yang kayak gini? Jualnya bisa 50 ke 100 gitu. Misal kata-kata fashion ya yang aku pernah pulaan, pernah maklon ke pabrik, itu jatuhnya HPP-nya kalau kualitasnya bagus itu 75.000 sampai 80 ribuan. Jual 150 sampai 200. Ya, akhirnya kalau bisa jual segitu, kita bisa fleksibel ikut promo-promo. Nanti marginnya misal tinggal 15%, tapi udah bersih, 10% udah bersih. Ya. Misal contoh lain, saya Maklon Fashion. Maklon Fashion aku soalnya nggak pakai teknik-teknik itu, saya tekniknya teknik endorse dan giveaway. Jadi dari tadi belum saya bahas ya. Saya bahas pricing strategi dulu ya. Maklon Fashion tuh rata-rata 75.000, jual 150.000. 150.000. Nah, biaya iklan berarti maksimal dari angka ini. Biaya per klik 12.000 itu jangan diikuti. Mending pakai pencocokan luas tapi 200 sampai 500 per klik. Ya, kalau main spesifik dia kayak gitu. Aku kalau udah ketemu biaya iklan yang segitu, biasanya aku nggak pakai. Saya biasanya nggak mau pakai. Jadi gitu Mas Farid. Dahsyat. Nah, ini biaya iklan itu maksimal 15%. Naik-naik ini hari biasa ya. Biaya iklan hari kembar itu biasanya mentok rata-rata dikasih 25% sampai 30%. Nah, ya kan nanti marginnya masih dapat nggak? Saya pakai 25%. Nah, 37.500. Ini nanti dibagi biaya per klik. Dibagi 200. Dapat 187,5 klik. Dari 187,5 klik, itu closing berapa? Nah, kalau dibagi 300, dapat 125 klik di pencocokan luas. Dari 125 klik, itu closing berapa? Konversi rate-nya. Nah, itu untuk ngitung pencocokan luas. Biarin pencocokan sedikit pencariannya nggak apa-apa.
Kalau pakai pencocokan luas itu akan kemana-mana ya. Contoh ya, nama spreadsheet-nya apa saya lupa sekarang. Body. Saya bukain ya cara kerja pencocokan luas dengan biaya kecil itu bisa kemana-mana. Saya buka filenya dulu. Jadi kalau pakai pencocokan luas itu kita tetap dapat tempat, tapi yang biayanya masih Rp200 per klik. Ya, 200 sampai tergantung kita pasang ya. Nah, saya buka. Nah, contoh ini ya, ini kan pakai pencocokan luas. Lihat nih, ini aku nggak mendukung BTS, cuma waktu itu masa nggak mendukung tuh waktu itu, nggak ngefans gitu loh. Nanti disekang K-popers aku nggak ngefans. Cuma waktu itu yang lagi nge-up adalah kolaborasi McD dengan BTS gitu. Terus bikin plesetan jaket yang logonya mirip itulah gitu ya. Nah itu kalau pakai pencocokan luas ini kan hasilnya ke dengan rupiah yang kecil ya, ini biaya per kliknya itu 483, 256, 256, nggak sampai 12.000 itu tetap dapat dapat sekian kata kunci loh. Ini ratusan kata kunci bisa muncul di situ gitu. Yang lain kayak gini. Ini tuh dapat ribuan kata kunci hanya dengan biaya per klik yang murah. Tapi pencocokannya lihat luas, 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 luas. Ya, ya ini tombol yang sering dilupakan ini. Ya, dan nggak dijelasin, jarang dijelasin tuh sama. Biasanya kalau di panduan kan nggak dijelasin kayak gini. Ini data ini di sini juga tinggal klik tombol aja. Mana tuh? Mana ini Shopee saya? Nah, datanya itu cuma ngeklik ini loh. Download data ini diklik ini nanti ada. Nah, ini diklik ini nanti hasilnya kayak punya saya itu. Nah, ini diklik. Kalau mengikuti webinar saya yang kemarin-kemarin ini sudah saya bahas. Nah, ini lihat. Nih, hasilnya kan kayak gini nih. Nah, kita upload tuh ke Google Spreadsheet. Ya, ini kita kayak giniin. Kalau di Excel ini kakaknya di blok kolom A, data, terus text to column, delimited, next, koma, ini tabnya di Java, next, finish. No, kelihatan toh, aku iklannya pakai pencocokan luas. Dengan budget kecil udah dapat kata kunci. Berapa ini? Nah, kayak gitu. Jadi nggak harus 12.000 itu diikutin. Aku ngitung CPC cuma dari anggaran iklanku berapa Mas ya gitu. Kayak tadi kan aku bilang aku maklon celana, rata-rata aku maklon celana atau baju fashion itu di angka 75 sampai 80.000. Aku biar punya margin, aku ngambil biaya iklan 15% sampai 25%. Nanti masih dikurangi Shopee 7,8%, biaya packing 2.000. Nah, iklan otomatis itu juga tak pakai. Kalau saya pakai paling bagus ya, itu di Lazada sama Tokopedia. Shopee itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Aku kalau di Topet sama Lazada malah pakainya otomatis. Malah di situ bagus. Aku nggak usah mikir kata kunci. Tapi pemilihan produknya manual. Itu iklannya otomatis, pemilihan produknya manual. Nah, kalau Shopee cuma kadang-kadang nggak works.
Nah, kalau Tokopedia, aku ngambil dari Shopee juga, ambil dari sini kata kuncinya, ambil dari ini tadi, ya, sama di Topet kan ada wawasan kata kunci juga kan, Salad Tokopedia. Terus, nah itu tadi udah ya downloadnya, udah tahu tempatnya di mana, teman-teman yang kemarin sudah iklan dicek. Jangan-jangan selama ini tuh cuma nyumbang ke Shopee aja, padahal Shopee juga ngasih timbal balik meskipun nggak belum untung, paling nggak teman-teman dapat data. Nah, kalau pencocokan luas cuma pasang 200 masih dikit, naikin 300, 400, 500. Ya, selama ini tadi biaya per kliknya berbanding dengan konversi. Ya, 15% ini kan nanti tinggal saya bagi. Kalau aku jadi 500 per klik, aku cuma dapat 75. Dari 75 per klik, aku dapat berapa orderannya? Gitu. Nah, pertanyaan bagus nih dari Mbak Eva juga. Nah, jadi gini, kadang ada beberapa toko yang diiklanin produk apa, tapi yang menghasilkan yang lain. Akhirnya kita harus bandingin biaya iklan dibanding omset total dan biaya iklan dibanding omset di data iklan. Jadi ada iklan boncos di data iklan, boncos tapi di omset total untung. Nah, itu biasanya tipe-tipe produk yang diiklanin A, belinya merek-merek motif lain. Nah, kalau dapat data kayak gitu, bulan depannya kita ubah. Yang kita iklanin jadi yang B. Jadi orang masuk lewat produk A, beli B. Bulan depan kita ubah, B aja yang kita iklanin. Itu ada yang seperti itu. Ya, jadi ini kan omset dari iklan. Nanti omset dari ini kalkulator nih, tak kasih kalkulator iklan ya. Cepat. Biasanya saya pakai kalkulator. Saya kasih filenya juga. Kalkulator iklan. Nah, kita tuh harus punya kayak gini ya, teman-teman ya, baik di Facebook Ads, Google Ads, itu harus punya dashboard iklan. Jadinya kita tahu, oh ini omset dari iklan. Ya, nanti juga bisa kita tambahin di kolom bawah sini omset dari omset total hari itu. Nanti di persentase. Kan ini tinggal ditambahin ini omset dari iklan. Nah, mana mana no. Ini omset iklan lah. Sini. Ya, kalau saya nggak ada masalah, belum belum punya penjualan berikan tuh boleh kok. Kalau saya ya, karena juga ada. Cuma di fase awal di 100 transaksi pertama itu kalau bisa jual modal atau jual rugi. Kalau nggak mau endorse atau paid promote gitu. Karena aku bukan aliran di order sendiri gitu. Tapi cari public figure terus endorse. Ya, jadi teman-teman harus punya kayak gini nih. Silakan nanti dimodifikasi sendiri. Ini baru kesalahan kelima ya. Ini udah langsung masuk kesalahan ketujuh. Ya, udah masuk kesalahan ketujuh ya, nggak bisa baca data iklan.
nggak apa-apa, anggap aja 567 udah selesai. Nah, ini nanti toh teman-teman, ini kan kalau yang Shopee kan ini ya, ini Shopee, sama aja sebenarnya. Kayak aku Facebook Ads, Google Ads itu punya kayak gini. Nih lihat ya, dashboardku itu, nah, lihat ya aku tuh punya dashboard untuk mengawasi performa iklan dari timku. Nah, tak kasih lihat dashboardku di Facebook sama Google Ads. Tapi aku udah nggak main produk ini, jadi nggak apa-apa. Tak kasih lihat. Nah, ini kan di Google Ads aja aku ada kayak gininya. Ya, walaupun kadang-kadang hasilnya ini karena emang nol leads gitu. Ya, kemudian di GDN, GDN itu Google Display Network ya. Jadi setiap hari saya hanya ngamati kalau mereka berarti hari itu nggak untung. Gitu. Tim kan input ini. Gitu. GSN, ini Google Search Network. Terus dari marketplace, iklan di marketplace seperti apa, pertanyaan yang sering masuk di CS apa, terus data customer order, usianya berapa, jam masuknya kapan, nggak closingnya kenapa, nah, kayak gini, nggak closingnya kenapa ditulis di sini, misal ini. Nah, jadi kita harus punya data pertanyaan yang sering masuk di chat apa, gitu. Ya, cara masuk di apa. Jadi ketika teman-teman udah punya kalkulator kayak gini, teman-teman tinggal input, itu diisi. Ya, tinggal variabel bonusnya apa, vouchernya apa. Ya, makin banyak voucher, makin apa ya variabel ini akan bertambah. Nah, kalau nggak untung tandanya apa? Ini kan sudah ada rumusnya. Ini kan teman-teman tinggal file, make a copy, nanti eh, yang tidak diisi ini udah rumus, jangan diganti. Ini tidak dirubah. Yang boleh dirubah cuma eh, yang selain ini dan ini boleh dirubah. Ini tidak boleh ya, saya kasih merah itu tidak boleh dirubah. Selain itu boleh dirubah karena rumusnya sudah saya setting. Ini rumusnya apa? Ya dari omset dikurangi biaya iklan, kurangi biaya. Nah, ketemulah hari itu kita untung atau enggak. Lalu kita total di akhir bulan iklan omset dari iklan berapa, terus omset total berapa. Itu tapi kalau produk herbal ini kan nggak apple to apple. Omset totalnya ternyata dari herbal-herbal yang lain. Nah, padahal ini kan omset dari herbal penyubur kandungan saja. Tuh. Itu ya. Kalau biaya per klik itu kaitannya jadi gini, biaya per klik itu nanti mempengaruhi namanya posisi iklan. Jadi kenapa orang itu yang klik sedikit itu biasanya eh, posisi iklan kita terlalu di bawah. Nah, itu nanti maksudnya kebaca data iklan. Saya kita buka tuh data Excel-nya tadi dulu sebagai yang Twitter tadi. Nah, enggak Mas, belum biasa aja. Ini kan karena kebutuhan usaha, level usahanya kan udah udah ada tim. Jadi kalau kita mantaunya tim tuh pakai ini gitu. Kalau levelnya kita masih jalanin sendiri itu yang penting hari ini untung aja, nggak usah sedetail-detail ini nggak apa-apa.
Tapi karena kita ada timnya punya klien, terus saya juga punya usaha lebih dari satu, misal tokonya, itu kan saya butuh, kan nggak mungkin saya login di semua toko. Nah, biaya iklan itu toh yang mempengaruhi persentase klik itu biasanya peringkat kata-kata dan kata kunci dan gambar. Biasanya tiga itu. Ya, misal nih dilihat sekian, 11 diklik satu, persentase klik 9%, ini udah bagus. Karena udah di atas 1%. Nah, itu di posisi berapa? Di posisi satu, berarti atas sendiri. Di posisi satu, yang lihat aja cuma 3, berarti yang nyari nggak banyak. Nah, nanti dinaikin, ini kan luas. Kalau luas 200 hasilnya segini. Luas 300 di-download lagi hasilnya berapa. Luas 300 di-download lagi berapa. Jadi kalau yang ngeklik dikit, yang lihat sedikit, itu biasanya itu tadi, foto, kata kunci yang ditarget, biaya per klik, posisi kata-kata. Udah, baca iklan itu cuma 4 itu. Ya, kantong saya di Wiko Bajan, tapi mau pindah di pinggiran. Di sini ya, ini usaha real ya, ada orangnya. Ini di sini kantongnya. Ini saya lagi di kantor. Live di kantor di sini. Di kantongnya ini. Tapi ini mau pindah besok Rabu siang, insya Allah kami pindah ke pinggiran. Mapnya mas belum dibikin. Seperti itu. Oke, clear ya, 7 kesalahan awal yang biasa kesalahan. Nanti kalau teman-teman, ini kan besok Jumat Sabtu, insya Allah ya, udah ada sekian peserta, itu saya ada workshop tentang marketplace ya, materinya seperti ini, cuma kalau di offline bedanya, nanti di situ saya langsung yang mandu, terus nanti saya keliling, ngecekin itu jangan-jangan teman-teman pemilihan kata kuncinya salah, biaya per kliknya salah, yang komen-komen kenapa. Jadi bedanya itu aja. Kalau materi di YouTube ya Pak, insya Allah kurang lebih udah sama. Bedanya kalau offline ya kita bisa langsung cek. Nah, buat teman-teman yang butuh dipandu secara offline dan selama 2 hari dengan pelan-pelan, nah itu insya Allah nanti kita bertemu besok Jumat Sabtu jam 9 sampai jam 5. Ya. Nanti insya Allah bulan depan, kalau memang pesertanya mencukupi, ya pesertanya mencukupi, kan kita udah di kantor baru, ruangannya lebih luas, lebih besar. Kelasnya akan kami bikin bootcamp, jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya, bisa lebih dari 2 hari. Kalau di kantor sendiri, dan yang aja nggak cuma saya, tapi tim-tim saya juga bisa gantian. Ya, nanti kalau di kantor baru, insya Allah. Itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, kalau batas biaya per klik spesifik itu kita lihat di posisi rata-rata berapa. Misal pasang, ya kan yang pertama harus punya anggaran dulu, maaf. Dari 100% itu biaya iklan berapa? Soalnya nanti berkaitan kalau pasang 5.000 per klik, budgetnya cuma 15.000, itu dibagi 3, kita cuma dapat 3 klik. Dari 3 klik itu yang konversi berapa? Ya untuk alumni kita ada grup WA, dan kalau ke kantor janjian sama tim atau sama saya gitu. Kalau di luar kota pas saya biasanya kalau keluar kota bisa saya kasih tahu. Cuma saya lebih senang di Jogja biar nggak capek. Kalau offline workshop selanjutnya biasanya pekan keempat ya setiap bulannya gitu. Harinya biasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau soalnya saya pekan 1 sama 3 ada pengajian kayak gitu. Pekan 2 atau 4. Seringnya pekan 4. Pekan 2 biasanya buat keluar kota. Bootcamp belum tahu nanti berapa ya. Kalau e-camp saya nggak tahu. Boleh. Nah, Mas Gadi bisa hubungi 081392924747 ya. Nah, pemilihan nomor untuk jasa kelola. Ya nggak apa-apa. Ini Mas atau Mbak Miftahul Jana diserap dulu. Nggak harus seidealisme saya. Ya karena ini kebutuhan owner gitu. Tapi kalau kebutuhan kita yang jalanin sendiri, yang penting
fase persiapan toko tadi teman-teman jalani di YouTube saya udah bolak-balik untuk riset kata kunci detailnya gimana, lalu gimana. Yang penting iklan tadi latihan 25 per hari per produk, 200 per klik pencocokan luas. Mulai dari situ dulu. Tapi 5 sampai 10 kata kunci kalau pencocokan luas. Belajar baca data iklan dulu. Oke. Terus balik lagi ya ke biaya spesifik, kita harus tentuin budget biaya marketing dulu. Baru tentuin biaya per klik, jangan dibalik. Ya, karena nanti kaitannya margin. Kalau marginnya gede nggak apa-apa, 15.000 sampai 12.000. 15.000 12. Kalau marginnya kecil kita harus hati-hati. Nah, pencocokan luas memang ngacau, tapi kita bisa dapat posisi. Nah, luas tertarget kadang-kadang udah 12.000 nggak dapat posisi. Ya. Nah, gitu ya Pak Jen ya. Mungkin boleh japri brandnya apa. Saya lihat kompetisinya di Telegram saya bisa, Instagram saya bisa, kepo saya brandnya apa nanti. Terus Mas Afif, iya Mas, ada beberapa produk tertentu yang memang harus ganti Mas. Kalau misal itu udah dioptimasi macam-macam Mas itu usahakan ya salah satunya jangan pernah kena penalti. Yang kedua, mungkin itu udah harus ganti produk atau cari yang harganya di bawah itu. Ya, pokoknya kalau Shopee kalau nggak bermerek di bawah 150.000. Kalau mau jual di atas 150.000 biasanya harus bermerek. Nah, tergantung Mas Afif mau main cara gimana. Ya. Dan Mas Afif coba cari pemasukan lain dari cashback ekspedisi. Jual barang murah, nanti cari ekspedisi yang mau kasih cashback. Ya, carilah aplikasinya namanya gitu. Saya belum bikin affiliate-nya. Bisa jadi ada teknik-teknik tertentu jual rugi atau jual murah, jual modal, untungnya dari ekspedisi. Itu ada. Kalau baru ini Miftahul Jannah, ini perempuan kayaknya. Tonton YouTube saya dulu. Tonton. Kan udah ada di checklist ya. Di checklist. Ya, pokoknya di awal wayakum di awal jasa gila jasa kolok kali ya kayak laki-laki. Oke. Jadi di awal itu teman-teman kita ya sebentar mana tadi. Di awal itu ini kan sudah saya bikin checklist. Ya, data di Shopee, konfirmasi email, setting alamat, ikutin checklist ini aja. Ini udah tak urutin. Ya, Mbak Miftahul Jannah, ini udah tak urutin. Nama tokonya jangan nama pribadi, jangan apa. Bannernya kayak gimana. Ukurannya ini belum ya. Nah, ini diikutin aja sampai ke bawah, ini udah saya urutin. Dari buka toko, upload sampai di iklan. Nah, nanti lanjut setelah ini selesai, masuk ke kalkulator iklan. Di-downloadin setiap hari, masukin ke kalkulator iklan. Tapi yang nggak harus seidealisme itu. Yang penting sebenarnya untungnya 15%. Waduh, ini pertanyaannya Facebook Ads ya, Abu atau CBO? Tanya Mas Bayu Kreatif aja. Aku nggak jalanin Facebook Ads, cuma sedikit tahu. Abu CBO itu kan istilah Facebook Ads ya. Benar nggak ya? Benar ya. Checklistnya udah saya share di atas. Saya share lagi ya checklistnya. Terus pencarian spesifik tergantung kata kuncinya. Seringnya sekarang lebih mahal. Ini ya checklistnya saya share lagi. Oke, seperti itu. Udah jam 9 lebih. Nanti boleh tanya-tanya di grup kalau memang nggak ada pertanyaan. Rekamannya insya Allah menyusul. Biar nanti teman-teman bisa pelajarin lagi. Checklist-checklist sudah saya share di komen ya. Seperti itu Mbak MC-nya siapa ini? Saya tutup langsung. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutin ke grup WhatsApp. Barakallahu fikum. Ya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya cerita apa yang pengalaman yang Allah berikan ke saya. Ya, ada yang berhasil, ada yang belum. Balik lagi tergantung
4 poin yang pertama tadi ya. Kalau belum closing, jangan khawatir, cari lagi. Nggak harus marketplace, bisa Google, bisa Facebook, bisa Instagram. Yang penting teman-teman passion sama produk itu. Kalau passion, insya Allah akan mencari bagaimana biar passionnya bisa menghasilkan. Baik, sadaqallahu adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayak tadi ada minta foto ya, cuma nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ya Mbak ya, saya jarang foto. Itu teman-teman, makasih. Mau foto Bang? Nggak usah ya. Di foto aja yang tadi open cam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Amin, amin.